Misalnya untuk pendidikannya sendiri, okupasi itu cuma dua nih Kak, cuma ada dua di Indonesia. Untuk anak-anak dengan seperti itu, kami menyarankan untuk mengikuti terapis okupasi terlebih dahulu. Untuk saat ini yang ditangani itu kasusnya diagnosanya apa untuk anak-anak sendiri? Kalau paling banyak saya lihat terutama di rumah sakit ini sih kebanyakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Gerda Akbar di acara Coffee Morning Talk bersama Komite Tenaga Kesehatan lain RSUD Haji Muhammad Prekesit. Nah, sahabat Prekesit, pagi ini kita sudah kedatangan dua narasumber cantik. Yang pertama mungkin langsung saya perkenalkan, ada Nurul, yaitu terapis okupasi. Kemudian yang kedua di sini sudah ada juga Silmi, terapis wicara. Nah, pada pagi hari ini kita akan berbicara mengenai ketika anak tidak bisa bicara, apakah juga perlu terapi okupasi. Nah, ini kita akan mau tahu nih, akan dijelaskan oleh kedua narasumber. Tapi sebelumnya kita akan mengenal dulu sedikit ya, lebih jauh siapa dan apa dan bagaimana terapis okupasi itu gitu ya. Mungkin langsung saja gitu ya. Saya ke Nurul dulu gitu ya. Nurul, bagaimana kabarnya? baik. Baik ya. Oke, seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, Nurul. Seperti apa sih dan apa itu terapis dulu nih? Terapis okupasi itu apa? Kita mau tahu tenaga profesi kesehatan lain yaitu terapis okupasi gitu ya. Itu apa sih dan pendidikannya seperti apa? Bisa dijelasin? Iya. Terapi okupasi itu adalah profesi kesehatan yang memberikan terapi atau treatment kepada individu atau sekelompok yang bersifat tetap atau permanen yang mengalami gangguan pada fisik, kognitif, motorik maupun sensorik. Nah, biasanya kita berikan kepada individu atau khususnya anak-anak, biasanya yang terkenal anak-anak, kita berikan treatment untuk mereka bisa aktivitas kehidupan harinya bisa mandiri, misalnya self care, productivity atau leisure. Nah, self care sendiri itu seperti apa? Misalnya kayak mandi gitu kan, makan gitu, perawatan diri, hygiene gitu. Nah, kalau untuk productivity ini misalnya kalau di orang tua yang kayak pasien stroke itu bekerja, gimana mereka bisa aktif kembali bekerja. Terus kalau leisure tuh misalnya gimana mereka bisa menempatkan waktu luang mereka, misalnya kayak mengerjakan hobi mereka atau meluangkan waktu sekedar misalnya berkebun, bertanam gitu ya, biar mandiri. Tujuannya untuk mandiri. Jadi untuk kemandirian ya pada intinya untuk mencapai kemandirian dari pasien ketika diberikan terapi okupasi begitu ya. Nah, sebelum lebih jauh, kita mungkin mau tahu juga nih, sahabat Prekesit gitu ya, mungkin siapa tahu yang penasaran bagaimana proses pendidikan dari terapis okupasi itu sendiri. Mungkin Nurul bisa jelasin gitu ya, mungkin dari jenjang kali ya, jenjang pendidikan di Indonesia sendiri untuk terapis okupasi itu tuh jenjangnya itu paling tinggi apa, paling rendah apa, dan berapa lama sih menyelesaikan pendidikan sebagai terapis okupasi gitu di Indonesia? Kalau misalnya untuk pendidikannya sendiri, okupasi itu cuma dua nih Kak, cuma ada dua di Indonesia. Cuma ada dua, dan itu adanya di Universitas Indonesia untuk program diploma 3, tapi rencananya akan membuka di 4, tapi belum sih saya lihat. Dan kedua itu ada di Poltekkes Kemenkes Surakarta, kampus saya sendiri. Nah, itu ada dua juga tuh programnya, ada diploma 3 dan ada diploma 4 gitu. Nah, untuk diploma 3 kita biasanya menembus pendidikan dengan 3 tahun, kalau misalnya di 4 menembus pendidikannya dengan 4 tahun. 4 tahun, jenjang waktunya ya. Dan ini kan pastinya terapis okupasi ini kan dalam proses pendidikannya juga pasti ada program-program praktik ya, secara langsung gitu ya, di setting atau di lingkup yang memang nantinya akan kalian tempati gitu ya. Nah, dari masa pendidikan itu dulu untuk Nurul sendiri waktu melaksanakan pendidikan sebagai terapis okupasi itu di mana saja sih area ininya? Area belajarnya, area praktikumnya gitu. Kalau untuk okupasi itu kita punya 3 area: fisik dewasa,
area kejiwaan, jadi okupasi bisa tuh Kak praktek di rumah sakit jiwa. Saya pernah juga praktek di rumah sakit jiwa. Dan yang ketiga tuh pediatri atau anak-anak, khususnya anak-anak. Jadi ada 3 itu. Kalau untuk area fisik dewasa tuh misalnya stroke. Jadi bisa itu stroke misalnya untuk khususnya untuk bagian tangan kayak gitu. Kalau untuk kaki kan biasanya bagian fisioterapi itu bagian untuk yang treatment atau yang terapi gitu. Nah kalau misalnya kita lebih ke tangan, misalnya fraktur atau patah tulang kayak gitu, itu bisa juga diokupasi. Terus stroke bagian tangan biasanya juga diokupasi. Karena kan yang tadi saya bilang aktivitas seharian kan mandiri tuh, misalnya kayak tadi mandi. Biasanya kan orang mandi pakai tangan ya, jadi kita yang ngajarin untuk pasien stroke, terus misalnya kayak pakai baju juga pakai kan tangan tuh lebih banyak motorik halus juga, itu okupasi yang mengajarkan kepada pasien gitu. Kalau untuk jiwa tuh biasanya kita lebih ke leisure-nya tuh tadi yang saya bilang, ke hobinya. Misalnya gimana supaya dia tuh mengurangi depresinya dengan cara misalnya kita berikan aktivitas kayak menjahit, kita berikan aktivitas menyanyi gitu kan, untuk menyalurkan tadi, mengurangi tingkat depresinya gitu ya. Kalau anak-anak, khususnya anak-anak tadi misalnya nanti supaya anak-anak tuh bisa diam, yang biasanya banyak hiperaktif, gimana caranya bisa diam, atau enggak nanti misalnya gangguan belajar, gimana caranya dia bisa menulis, berhitung dengan baik. Jadi memang dari jenjang usia dewasa sampai anak-anak ya? Dan berbagai kondisi gitu ya? Jadi terapi okupasi itu tidak hanya diberikan ke anak-anak saja gitu ya, mungkin seperti masyarakat umum yang ketahui gitu ya kebanyakan, tetapi juga kondisi lain itu juga bisa gitu ya diberikan terapi okupasi begitu ya. Nah kemudian tadi juga Nurul sudah sempat jelaskan gitu ya, apa sih fungsi gitu ya, fungsi tujuan dari terapi okupasi itu sendiri gitu ya, sahabat Parikesit. Jadi memang tujuannya tadi seperti sudah dibilang untuk kemandirian gitu ya, kemandirian dan mengembalikan keberfungsian gerak gitu ya, motorik manusia untuk bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti itu. Nah kan banyak juga nih kondisi-kondisi di rumah sakit gitu ya, mungkin terutama contohnya mungkin anak-anak gitu ya, anak-anak dengan berbagai kondisi gitu ya, dan hambatan gitu ya. Terus kalau misalnya nih gitu, anak ini belum bisa bicara, ini kita langsung masuk ke kondisi spesifik ya, Nurul dan Silmi. Mungkin nanti Silmi juga mungkin akan menambahkan gitu ya, bisa menambah penjelasannya gitu ya dari sisi terapi wicaranya gitu ya. Nah kondisi tertentu gitu ya, misalnya bila mana ada klien OT gitu ya, juga mengalami kondisi kesulitan dalam berbicara gitu ya, apakah memang hanya terus-terusan gitu ya dibiarkan mengikuti terapi okupasi gitu ya tanpa ke terapi wicara? Seperti apa hambatannya kalau misalnya anak ini tidak bisa bicara gitu ya, tetapi hanya mengikuti terapi okupasi saja gitu tunggal. Nah, kira-kira bagaimana kalau dari penjelasan Nurul sebagai terapis okupasi gitu? Kalau misalnya di rehab sendiri kan harusnya kita kolaborasi tuh Kak. Memang kalau di terapi okupasi itu bisa misalnya kita membuat anak mengeluarkan kata-kata yang misalnya satu kata, tapi untuk menyusun katanya biasanya nanti Silmi yang menjelaskan, itu kita agak susah gitu, karena kan itu bukan keahlian kita gitu. Paling kita hanya menimbulkan gimana caranya anak ini bisa babbling, keluar babblingnya atau keluar satu katanya, tapi untuk menyusun kalimat, menyusun kata itu bukan keahlian kita. Jadi memang hambatannya di situ. Jadi makanya kenapa kita harus berkolaborasi nih sama terapi wicara, karena tadi di situ. Di situ ya berkolaborasi. Keahlian kita untuk menyusun kalimat atau menyusun kata gitu. Makanya kita harus berkolaborasi sama terapi wicara. Terapi wicara karena memang ada keterbatasan ini ya, keterbatasan tindakan gitu ya dari terapi okupasi untuk memperbaiki kondisi pasien yang mengalami hambatan dalam berbicara atau speech delay atau gangguan berbicara yang lain gitu ya. Bisa gitu ya terapi okupasi memberikan stimulasi gitu ya, intervensi, tetapi ada hal-hal yang itu keahliannya atau skillnya itu hanya bisa dilakukan oleh terapis wicara gitu ya.
Nah, mungkin dari Silmi gitu ya, saya mau ke Silmi nanti gitu ya. Bagaimana sih gitu ya Silmi, seseorang gitu ya Silmi dalam kondisi yang memiliki hambatan atau gangguan dalam berbicara gitu ya, agar bisa optimal. Walaupun dia mengikuti terapi okupasi, tetapi juga disarankan untuk mengikuti terapi wicara gitu. Nah, apa saja sih terapi wicara ini, tindakan-tindakan atau treatment yang akan diberikan dalam gangguan bicara tersebut? Ya. Jadi, ketika terapis wicara bertemu dengan klien dengan gangguan bicara, namun kondisinya masih ada aspek-aspek tertentu nih yang harus dia punya sebelum dia bisa berkomunikasi dengan baik dan benar. Jadi misalnya kita di sini bicara spesifik tentang anak ya, tentang anak, misalnya kondisi anak tersebut masih dengan hiperaktivitasnya, masih dengan tidak fokusnya. Nah, untuk anak-anak dengan seperti itu, kami menyarankan untuk mengikuti terapis okupasi terlebih dahulu. Karena apa? Bagian untuk mengurangi hiperaktivitas itu adalah bagian untuk di terapi okupasi. Bagian untuk melatih fokus anak, atensi anak itu adalah ranahnya di terapis okupasi. Karena tidak bisa memaksakan. Jadi anak ini belum bisa bicara, namun dia masih hiperaktif, masih belum fokus, tidak bisa langsung dimasukkan ke program terapi wicara. Karena apa? Itu tidak akan bisa masuk tersampaikan semua program yang kita punya jika langsung dipaksakan ke terapi wicara. Jadi kan pintu untuk komunikasi itu adalah untuk fokus. Harus ada fokus, harus ada kontak mata dan lain, dan banyak aspek lainnya. Nah, ketika anak tersebut masih hiperaktif, otomatis fokusnya tidak ada. Jadi jangankan kita ajak ngomong, kita ajak untuk belajar komunikasi dua arah, dia belum bisa tenang, masih kesulitan. Jadi disitulah perlunya terapi okupasi untuk menangani anak-anak untuk kasus seperti itu. Dan kebanyakan memang yang belum bisa berbicara masih mempunyai limitasi dalam aspek-aspek yang pra-language atau pra-bahasanya. Jadi kan banyak tuh Kak sub-subnya. Jadi disitulah terapis okupasi bantu. Dan kami dalam menangani pasien memang kolaborasi. Jadi tidak bisa hanya salah satu saja ya, karena pasti akan ada hambatan-hambatan lain yang saling mempengaruhi ya. Betul. Untuk membantu penanganan kemampuan bicara, harus ada juga sisi dari kemampuan okupasionalnya ya gitu, yang juga harus baik dulu gitu. Begitupun juga ketika mau okupasional ini bisa lebih optimal, ada kemampuan-kemampuan language gitu ya, speech and language juga yang harus berjalan gitu, sambil diperbaiki maksudnya gitu ya. Jadi berbarengan gitu ya. Dan biasanya nih mungkin Silmi gitu ya, mungkin bisa jawab juga, nanti baru Nurul, kondisi-kondisi apa gangguan diagnosa gitu ya yang mungkin yang biasanya itu banyak atau sering ditemui nih di klinik kalian gitu ya, yang memang kolaborasi, membutuhkan tindakan kolaborasi dari TW dan okupasi terapi gitu. Jadi kasus yang banyak ditemui yang membutuhkan terapis okupasi dan terapis wicara ya, yang paling banyak adalah misalnya dengan kasus autism. Nah, dengan anak dengan kasus autism ini, pertama mereka tidak punya kontak mata yang baik, tidak ada respon, dan terkadang juga dengan ADHD. ADHD ini ada hiperaktivitasnya. Nah, jadi dengan anak-anak dan kasus seperti itu, kami melakukan kolaborasi. Karena ketika anak masih hiperaktif, kami membutuhkan aspek-aspek pendukung untuk bisa komunikasi. Jadi bahasa sendiri juga ada tahapan perkembangannya nih Kak. Bahasa ya. Bahasa sendiri punya tahapan perkembangan. Jadi yang pertama ada pra-language-nya, sebelum bisa bahasa verbal harus ada kemampuan praverbalnya dulu. Nah, kemampuan praverbal itu harus ada yang pertama kontak matanya. Nah, kontak mata dulu nih. Kalau kontak matanya sudah bagus, baru dia bisa gain attention, bisa mengikuti atensi. Kalau misalnya kita lagi membicarakan misalnya ini gelas, anaknya juga mengikuti, bisa mengikut arah pandangan kita, ini gelas, seperti itu. Nah, aspek-aspek itu nih yang dilatih oleh terapis okupasi, seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah bisa dia atensinya bagus, kontak matanya sudah bagus, dipanggil mau menoleh, merespon, nah itu sudah bisa, baru dimasukkan ke terapi wicara, agar nantinya dia bisa untuk menunjuk. Nah, misalnya menunjuk ini salah satu kemampuan praverbal. Praverbal ya? Iya, jadi kan karena anak tersebut belum bisa berbicara, belum bisa menyampaikan keinginannya, otomatis dia menunjuk. Nah, jadi anak itu juga harus sudah bisa menunjuk dulu, karena itu kemampuan
kemampuan dasar yang harus dimiliki. Nah, itu tidak akan dimiliki kalau misalnya dia masih hiperaktif, masih belum ada kontak matanya. Jadi latih di situ. Kalau sudah kayak gitu bisa menunjuk, nah akhirnya dia bisa untuk misalnya kita lagi interaksi dengan dia ya, dia bisa mendengarkan. Jadi kemampuan mendengarkan itu juga harus bagus. Seperti kita orang dewasa aja nih, kalau misalnya lagi berbicara tapi kita ndak dengerin banget nih sambil main yang lain, nah itu tidak akan tersampaikan 100% dengan benar kan. Apalagi anak-anak dengan memang gangguan perkembangan. Itu sangat sulit bagi mereka, tidak akan mereka bisa mendengarkan dengan baik jika masih hiperaktif, masih fokusnya belum ada. Nah seperti itu. Jadi kemampuan mendengarkan, kemampuan menunggu ketika orang lain berbicara, dia menunggu. Dia menunggu dulu, belum ada gilirannya, ada gilirannya baru dia. Jadi kemampuan turn taking atau bergiliran seperti itu. Nah, jadi setelah kemampuan itu bagus, barulah nanti dia misalnya bisa menyelesaikan perintah sederhana seperti ambil bola atau pegang tangan. Nah, kemampuan-kemampuan seperti itu masih dasar kan, kemampuan pegang tangan, pegang ini. Nah, dari yang dasar itu sudah banyak sekali kemampuan yang harus dimiliki sebelumnya. Dan itu dikembangkan, dioptimalkan di terapi okupasi untuk mengurangi hiperaktivitasnya dan menaikkan fokusnya. Seperti itu. Jadi untuk hal sederhana seperti menunjuk saja itu memang harus banyak sekali yang sudah aspek yang dia penuhi. Seperti itu. Gitu. Jadi seperti itu. Mungkin saya mau ke Nurul lagi gitu ya. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan sama Silmi tadi ya, gitu ya. Jadi memang ada pra-language gitu ya, yang dari itu dalam bentuk perilaku, sikap gitu ya, di dalam anak-anak mengkomunikasikan apa yang ingin mereka sampaikan kepada orang lain gitu ya, dan itu harus terbentuk gitu ya. Untuk di kondisi anak ADHD itu masih kesulitan, sehingga harus dioptimalkan atau dilatih gitu ya di okupasi gitu ya, sehingga nanti kalau dia juga punya hambatan dalam bicara, nanti itu bisa mengikutinya dengan cukup cukup baik lah gitu, karena memang sudah terbentuk gitu ya kemampuan pra-language-nya yang yang sebagaimana mestinya gitu ya, yang diharapkan. Karena walaupun ada gangguan gitu ya Nurul, tetapi paling tidak itu bisa membantu ketika mengikuti treatment yang lain gitu ya, salah satunya terapi bicara begitu ya. Nah kira-kira Nurul, kapan sih gitu ya kira-kira anak-anak gitu ya itu mengikuti gitu ya, mengikuti atau mendapatkan terapi okupasi gitu? Kalau bisa bukan hanya anak-anak mungkin ya yang dijelaskan sama Nurul, mungkin dari usia dewasa gitu ya, anak-anak juga itu kondisi kapan sih dan kondisi seperti apa yang memang tepat gitu ya untuk mengikuti terapi okupasi gitu. Kalau untuk kondisi dewasa misalnya tadi Kak stroke atau misalnya fraktur atau patah tulang. Jadi misalnya kalau stroke itu kita lihat nih kemampuan LGS, kalau kita bilang LGS atau kemampuan kekuatan ototnya. Misalnya kalau udah hampir mendekati normal ya, tapi kalau normal nggak bisa ya mungkin karena udah gangguan. Nah nanti kita yang melatih kemandiriannya. Tadi misalnya kayak fraktur tuh kadang kan agak sulit ya mengangkat tangan atau memakai baju, nanti kita yang melatih seperti itu. Nah kalau misalnya tadi kalau untuk gangguan jiwa, untuk kondisi kejiwaan itu misalnya nanti ada skornya tuh nanti misalnya dari atau spesialis kejiwaannya yang merekomendasikan ke kita, oh dia ini bisa misalnya masuk ke okupasi karena tadi udah bisa interaksi mungkin, atau depresinya udah lumayan berkurang gitu. Biasanya baru nanti kita yang melatih, misalnya kita memberikan aktivitas memasak untuk mengisi waktu luangnya, atau misalnya nanti kita kasih aktivitas karaoke tadi atau olahraga. Kalau untuk anak-anak sendiri untuk kondisinya tadi misalnya kayak tadi misalnya tidak bisa menoleh, itu suatu waspada sebenarnya untuk orang tua agar anaknya langsung dibawa ke terapi, khususnya okupasi dulu kan, karena tadi yang penjelasan Silmi kita harus melatih dulu tuh di okupasi dari atensinya, fokusnya, kontak matanya, agar tadi misalnya dia bisa menoleh ketika dipanggil, atau misalnya bisa diperintah, misalnya ambil bola, atau itu kan biasanya okupasi dulu tuh kita yang melatih gitu. Jadi itu mungkin bahasa lainnya joint attention ya? Iya, joint attention, atau enggak misalnya kalau untuk
kasus misalnya yang fisik juga anak-anak tuh Kak bisa Iya. misalnya dari umur 6 bulan nggak bisa duduk, atau misalnya umur 1 tahun Iya. belum bisa berjalan, atau misalnya umur 2 tahun Iya. belum bisa berlari. Nah itu Oke. bisa juga kita terapi okupasi yang melatih gitu. Untuk distimulasi Iya, ya, dioptimalisasikan distimulasi. ya gitu ya. Oke. Nah, biasanya nih mungkin sahabat Parikesit pengen tahu gitu ya, biasanya untuk terapi okupasi itu diikuti tuh idealnya gitu ya, mungkin apakah ada idealnya itu berapa lama sih gitu? Untuk idealnya kita nggak punya sih Kak, karena Ya. tergantung kemampuannya lagi, kemampuan anaknya masing-masing. Kalau misalnya dia datang ke kita emang sudah baik atau Ya. misalnya limitasinya rendah ya, mungkin paling ya 2 tahun, 1 tahun udah bisa kayak gitu. Tapi kalau untuk kasus-kasus berat seperti autis, nah itu bisa bahkan bertahun-tahun atau bisa sampai dia sekolah. Intinya tujuan kita adalah membuat dia untuk mandiri. Tadi, misalnya bisa pakai baju sendiri, bisa mandi sendiri, atau sekolah, bisa sekolah, bisa interaksi. Nah itu udah bisa kita lepas sih biasanya. Bisa dilepas ya. Udah nggak usah terapi lagi gitu. Oke. Nah, terus kira-kira nih Nurul gitu ya. Iya. Yang paling banyak gitu ya untuk saat ini yang ditangani itu kasusnya diagnosanya apa untuk anak-anak sendiri? Kalau paling banyak saya lihat terutama di rumah sakit ini sih kebanyakan ADHD ya. ADHD? ADHD, autis juga, tapi lebih banyak ke ADHD. Lebih banyak Atau ADHD. gabungan keduanya. Saya Gabungan lihat. keduanya. Iya. Ada ASD dan ADHD juga. Oke. Nah, untuk sahabat Parikesit, jadi kondisi yang untuk mendapatkan terapi okupasi itu tidak hanya satu diagnosa, bisa jadi memang oleh dokter gitu ya, atau tenaga kesehatan yang mendiagnosa itu bisa 2 diagnosanya dalam satu kondisi gitu ya. Jadi memang, nah dan itu yang memang mungkin perlu kita sampaikan juga ya untuk kepada sahabat Parikesit untuk memang benar-benar memperhatikan tumbuh kembang anaknya gitu, sehingga kita tahu dan tepat diagnosanya apa dan mendapatkan intervensi juga yang tepat dan cepat gitu ya, sehingga optimalisasi kemampuan potensi yang ada di anak itu biar bisa kita munculkan gitu ya, sehingga nantinya dia bisa melakukan hal-hal gitu ya, kemandiriannya juga bisa paling tidak gitu ya, yang dia bisa membantu dirinya sendiri maupun berinteraksi dengan orang lain seperti itu ya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, kita saksikan dulu yang berikut ini. Kini, Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit memberikan kemudahan bagi Anda. Anda tidak perlu antri dan menunggu lama untuk mendapatkan obat di instalasi rawat jalan. Sobat Parikesit, layanan antar obat Parikesit. Layanan lebih nyaman, tanpa antri, dan obat diantar langsung ke rumah Anda. Tarif dan syarat ketentuan berlaku. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi call center Depo Rawat Jalan 0813 4614 5900 atau kunjungi Depo Farmasi Rawat Jalan, Gedung Merak, lantai dasar. Sobat Parikesit, layanan antar obat Parikesit. Nah, Nurul, kita lanjut lagi ya. Oke. Terus bagaimana sih gitu ya, biasanya okupasi itu dilakukan atau diberikan sehingga anak itu bisa fokus, itu seperti apa? Biasanya kita pakai metode atau treatment seperti ABA. Ya. ABA itu misalnya anak disuruh duduk, kemudian kita berikan mainan. Ya. Kemudian kita suruh ambil, misalnya lihat, ambil, baru untuk melatih kontak mata juga, stimulasi kontak matanya juga tuh Kak. Jadi harus lihat dulu mainannya atau yang kita kasih, baru tuh dia pasang. Oke. Dan selain itu kita juga melatih bermain fungsional, karena anak nggak ngerti gimana caranya latihan untuk bermain. Dia cuma taunya ngabur aja gitu. Oke. Karena mungkin tidak pernah oleh mainan-mainan edukasi, padahal yang harusnya itu penting buat anak. Halusnya, fokusnya, kemampuan kecerdasannya. Atau enggak, misalnya nanti kita bisa latihnya dengan sensori integrasi yang biasanya orang-orang kenal nih. Sensori integrasi itu apa sih? Kan banyak banget tuh yang jual sensori integrasi, tapi tidak mengetahui apa sih sensori integrasi itu. Nah, biasanya karena anak-anak yang dengan gangguan fokus itu biasanya juga memiliki
Oh. Biasanya dia gangguan di vestibular atau proprio. Apa itu? Nah, kalau untuk vestibular sendiri itu merupakan sensori Ya. yang berada di dalam telinga nih. Oke. Nah, inner ear kita bilangnya itu untuk mengetahui perubahan posisi kepala atau mengetahui keseimbangan. Biasanya anak-anak yang autis Ya. yang ekstrim itu nggak suka tuh sama goyangan, bangunan. Terus kayak misalnya naik lift dia takut, kayak Ya. gitu. Atau sederhananya naik odong-odong juga takut. Ya, Karena naik odong. odong-odong aja takut. Ya. Atau misalnya naik perahu tuh yang bergoyang-goyang. Nah, selain itu juga proprio Ya. tadi itu perubahan posisi gerak, sistem sensori perubahan posisi gerak. Misalnya untuk mengetahui seberapa besar sih kita harus bergerak. Kadang tuh anak yang dengan gangguan ADHD dia tidak mengetahui nih Kak, Ya. misalnya dia tuh berjalan, Ya. dia jalannya berhentak, tok tok gitu. Jadi kayak dia nggak ngerasa jalan kalau dia belum berhentak. Ya. Gitu. Jadi ya, kita perbaiki di situ dulu, baru nanti kalau udah fokus, udah tenang, bisa duduk dengan jelas sama, baru kita lanjut ke kelas terapi bicara. Oh, begitu. Oke, iya. Oke, jadi prosesnya seperti itu ya, gitu ya, untuk bisa meningkatkan fokus gitu ya, Nurul gitu ya, berbagai macam hal, aktivitas dilakukan untuk melatih sensorinya tadi, gitu ya, sehingga kemampuan dia dalam menerima informasi itu menjadi optimal gitu ya, sehingga mengikuti instruksi pun juga jadi baik gitu ya. Oke, jadi memang aktivitasnya itu dalam terapi okupasi ini menggunakan aktivitas-aktivitas yang memang memang memaksimalkan gitu ya seluruh sensori yang ada di tubuh gitu ya, mungkin baik dari telinga, mata gitu ya, terus mungkin taktil, praba gitu ya, seperti itu. Jadi memang dan itu diintegrasikan gitu ya, sehingga memang untuk anak-anak atau individu itu bisa fokusnya jadi ada lebih muncul gitu ya. Oke, nah, Nurul mungkin bisa jelasin di mana sahabat parikesit bisa mendapatkan terapi okupasi. Bisa di vaskes pertama, misalnya nanti di puskesmas, nanti puskesmas akan berikan rujukan BPJS ke rumah sakit, terutama Ya. rumah sakit parikesit, kemudian atau klinik tumbuh kembang anak. Ya. Itu juga bisa untuk mendapatkan intervensi atau terapi yang baik dan benar. Ya. Dan satu hal lagi saya ingatkan, harus dicek ya ayah dan bunda sebelum Ya. ke klinik atau yang biasanya klinik Kak, Ya. karena banyak yang bilangnya terapi fokus tapi tidak sesuai dengan legalitasnya atau tidak tersertifikasi, misalnya bukan lulusan okupasi terapi atau terapi bicara tapi dia melatih terapi fokus. Nah itu juga berbahaya karena bisa jadi salah treatment atau salah terapi. Bukannya optimal, bukannya anaknya membaik, tapi malah memburuk atau bahkan stuck. Oke. Juga perlu diingat Ya. untuk mengecek lagi kliniknya apakah dia terapisnya lulusan okupasi atau Ya. terapi bicara dan Oke. bukannya atau cuma sarjana Ya. misalnya pendidikan Oke. karena berbeda keahliannya. Oke, jadi sahabat parikesit gitu ya, seperti yang tadi Silmi sampaikan, untuk mengikuti terapi itu kita juga harus mengecek gitu ya, benar-benar tenaganya gitu ya, terapisnya gitu ya, apakah memang benar-benar kompeten gitu ya, karena memang akan berbeda ya. Nah, gitu, berbeda sekali ya intervensi atau treatment yang diberikan kepada anak ya atau pasien gitu ya. Dan yang paling pas itu memang kita bisa mencari layanan terapi okupasi itu salah satunya mungkin di rumah sakit. Ya, di rumah sakit atau di klinik-klinik swasta gitu ya, ataupun mungkin di puskesmas kalau ada gitu ya, di puskesmas. Tapi mungkin kayaknya kalau di puskesmas untuk saat ini belum ya. Belum. Jadi yang masih ada itu di rumah sakit dan di klinik. Ya, klinik-klinik swasta, klinik-klinik tumbuh kembang gitu ya, dan memang sahabat parikesit bisa bertanya gitu ya, di rumah sakit atau di klinik itu apakah ada tenaga terapis okupasi atau terapis wicara gitu ya. Jadi memang benar-benar akan mendapatkan gitu ya treatmentnya, terapinya itu oleh profesional yang memang kompeten di bidangnya gitu ya. Dan sehingga memang kesulitan yang dimiliki oleh anak-anak kita itu juga bisa tertangani dengan tepat seperti itu ya. Oke.
Nah, Nurul bisa jelasin nggak untuk alur sendiri di rumah sakit Parikesit gitu ya? Mungkin alur seperti apa alur yang sahabat Parikesit bisa dapatkan gitu ya, untuk bisa bertemu dengan terapis okupasi gitu. Mungkin bisa dijelaskan, Nurul? Alurnya sendiri, pertama pasien atau ayah bunda bisa datang ke vaskes pertama, yaitu puskesmas. Nanti puskesmas sendiri akan memberikan rujukan BPJS ke poli anak, kemudian poli anak akan ke poli rehab, kemudian nanti akan diberikan jadwal untuk terapi atau terapi okupasi, bisa terapi bicara. Nanti seperti itu untuk alurnya, Kak. Alurnya ya. Ya. Gitu. Jadi nanti minta dulu rujukan untuk BPJS gitu ya. Iya. Kita rujukan di vaskes pertama, puskesmas atau klinik. Iya. Kemudian tujuannya ke mungkin dokter spesialis anak gitu Iya. ya. Baru nanti dari dokter spesialis anak akan memberikan rujukan internal ke dokter spesialis rehabilitasi medis untuk pembuatan jadwal, diagnosa, dan kemudian baru akan ketemu dengan terapis okupasi dan terapis bicara. Kalau umum juga kurang lebih sama, sahabat Parikesit, cuman bedanya hanya tidak meminta rujukan di puskesmas dan atau klinik. Jadi bisa langsung datang ke RSUD Haji Muhammad Parikesit, ke Poliklinik Rawat Jalan, mendaftar gitu ya, melalui loket pendaftaran, kemudian ke poli anak, kemudian minta rujukan internal ke dokter spesialis rehabilitasi medis untuk pembuatan jadwal, dan akan nanti ketemu dengan terapis okupasi dan atau terapis bicara, seperti itu ya. Oke, nah sahabat Parikesit, itu tadi ya penjelasan berbicara kita, diskusi kita dengan dua orang terapis cantik kita gitu ya, terapis bicara dan terapis okupasi, Silmi dan Nurul, yang ada di RSUD Haji Muhammad Parikesit gitu ya. Silahkan jika ayah bunda yang ada di rumah sahabat Parikesit, jika ingin mendapatkan layanan terapis okupasi dan atau terapis bicara, datang ke RSUD Haji Muhammad Parikesit ya. Itu saja, terima kasih Silmi dan Nurul telah berbagi sama kita sahabat Parikesit semua. Kita akan ketemu lagi di perbincangan dengan topik yang lebih seru lagi lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.